Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 230 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Senin 22 Agustus 2022, tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Dina saluhut do kami merhapor suhon, alai dak kapusuhon, tersosak alai dang dada terhapit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, seorang ibu ketika dia sudah berlelah, ada saat-saatnya sebagai orang Batak, dia mengatakan dia sudah setengah mati bekerja, berbuat yang terbaik untuk keluarga. Dan perkataan itu dapat dikatakan berulang-ulang. Artinya kalau perhitungan secara matematika, setengah mati tambah setengah mati, maka dia akan mati. Bahkan berpuluhan kali, bahkan sampai ratusan kali sering diucapkan oleh setiap manusia. Tetapi dia masih hidup. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan selalu hadir dalam setiap kelemahannya, dalam setiap kesesakannya. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana Paulus di dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, yang dia sendiri mengatakan bahwa itu adalah utangnya yang harus dia bayar, yang harus dia laksanakan, baik atau tidak baik waktunya. Dia merasakan bahwa memberitakan firman Tuhan dan firman Tuhan itu seperti harta yang tersimpan dalam bejana tak lihat yang begitu gampang pecah. Tetapi dengan kekuatannya dia tidak akan mampu untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, maka dia dapat memberitakan firman dengan sebaik-baiknya. Harta itu terpelihara dan itu juga yang akan menuntun dia sampai kepada pengharapannya, yaitu selepas dari dunia ini dia akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ketika dia di dalam kehidupannya menghadapi begitu banyak persoalan, tantangan dalam pemberitaan Injil. Kita tahu bagaimana Paulus itu ditentang oleh rasul-rasul yang lain karena dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dia juga dibenci oleh bangsanya karena apa? Dari awalnya dia adalah pembela agama mereka. Tapi akhirnya dia menjadi penyebar firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pasti banyak percobaan-percobaan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dia menghadapi penderitaan-penderitaan. Dia berulang kali masuk penjara. Dia dihina, dia disiksa oleh orang lain, dia dicemooh oleh orang lain. Tetapi sebagaimana dikatakan di situ bahwa Paulus tetap bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Dia tahu
Dalam ayat 7 dikatakan, tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kesadaran Paulus akan siapa dirinya yang tidak mampu menjaga harta itu. Sekaligus juga dia menyaksikan bahwa Allah sendiri yang akan menjaga. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah terjadi dalam kehidupan para rasul. Dia mengatakan tadi di situ, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kalau kita baca sampai 9 dikatakan, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dikatakan di situ, kami ditindas namun tidak terjepit. Penjara yang menurut orang lain, menurut penguasa, itu mengekang kehidupan seseorang. Tetapi nyatanya dalam pemberitaan firman Tuhan, dikatakan penjara menjadi alat untuk mencapai kalangan istana, dapat menerima firman Tuhan. Ditindas tetapi tidak terjepit karena mereka leluasa, mereka merdeka. Yang kedua dikatakan di situ bahwa mereka itu di dalam kehidupan mereka itu habis akal tetapi tidak putus asa. Habis akal artinya tidak dapat lagi berpikir, tidak dapat lagi mau berbuat apapun. Tetapi dikatakan mereka tidak putus asa karena apa? Mereka mempunyai pengharapan yang utuh, yaitu tentang pertolongan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memanggil Paulus, yang memanggil para rasul, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, maka Yesus yang akan menyertai mereka, Yesus yang akan menolong mereka melalui Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan bahwa ketika orang lain juga, ketika orang percaya, dia harus menghadapi pengadilan, dikatakan bahwa jangan takut karena Roh Tuhan akan berbicara melalui mereka. Roh Tuhan akan menjawab, membantu mereka untuk menjawab persoalan tentang iman mereka. Asalkan orang-orang percaya di dalam kehidupannya, dia mau berserah kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku mencampakkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tidak pernah berputus asa. Tetapi dia selalu mempunyai pengharapan yang hidup. Dan Paulus mengatakan bahwa pengharapannya bukan hanya sampai di dunia ini saja. Walaupun itu dia terima di dunia ini. Tetapi pengharapannya juga sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dia berani mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau dia masih hidup, itu berarti dia harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau dia harus meninggal, maka dia akan cepat bertemu dengan Tuhannya. Menerima mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah pengharapan orang percaya. Itulah pengharapan orang-orang Kristen. Itulah pengharapan para pemberita Injil. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Tetapi dia selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, bantuan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, bangsa Indonesia baru minggu lalu merayakan kemerdekaan yang ke-77. Kita mungkin akan menghadapi seperti yang dikatakan oleh Presiden, rencana kenaikan Pertalite dan juga solar. Tetapi sebagaimana dikatakan di situ, bahwa ketika kita percaya, maka kita tidak akan terjepit. Asalkan kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita mampu untuk melakukan yang terbaik.
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga. Kita mungkin sering dalam kehidupan kita seakan-akan ditindas, seakan-akan dipersulit untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi dikatakan kita tidak terjepit. Kita bebas. Kita merdeka karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah membebaskan seluruh dunia ini. Tuhan yang adalah pemilik bumi ini. Di mana kita ditempatkan dalam kehidupan kita. Supaya kita senantiasa berbuat baik. Memberitakan firman Tuhan melalui setiap gerak kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jalani kehidupanmu. Katakan, kita sering ditindas, tetapi tidak terjepit. Kita putus asa, kita kehabisan akal, tetapi tidak putus asa. Karena apa? Pertolongan kita bukan dari dunia ini. Kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Tetapi pertolongan kita dan kekuatan kita hanyalah dari Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah lakukan yang baik. Laksanakan tugas tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan kehidupan kami mungkin akan sering ditindas. Kami akan kehabisan akal hanya dengan kemampuan kami. Tetapi dengan mengandalkan Engkau, maka kami tidak akan berputus asa, kami tidak akan terjepit. Karena Engkaulah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani semuanya, untuk menjawab segala persoalan-persoalan kehidupan kami. Berkati kami setiap anggota jemaat-Mu, setiap orang-orang percaya kepadamu, supaya kami melakukan tugas-tugas kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Berkati setiap orang-orang sakit, terutama akibat pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa menaikkan iman mereka, sehingga mereka juga akan senantiasa sehat. Kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam ibadah-ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.